Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dinata dari kelas 1B STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari reproduksi wanita dan pria, yaitu ada beberapa bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian reproduksi wanita bagian internal, yaitu yang pertama ada tuba falopi, merupakan jalur penting bagi sel telur dan sperma untuk bertemu dan bagi sel telur yang telah dibuahi embrio untuk mencapai rahim. Nah, kedua yaitu ada uterin, adalah bahasa lain dari rahim. Uterin biasa digunakan untuk menentukan apakah kehamilan terjadi benar di rahim ataukah di tempat lain, atau disebut juga dengan hamil ektopik. Lalu selanjutnya ada uterus. Uterus adalah organ reproduksi wanita yang juga menjadi tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah reproduksi hormon seks wanita meliputi hormon estrogen, progesteron, serta beberapa hormon yang lebih rendah seperti relaksin dan inhibin. Lalu ada ligamen. Ini adalah membawa pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Lalu ada cervical canal sebagai jalur tempat lewatnya sperma dan berhubung intim dan baik saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Lalu ada cervix berfungsi sebagai barrier fisik untuk rahim uterus yang akan mencegah terjadinya aborsi akibat infeksi dengan cara mengisolasi janin dari lingkungan eksternal. Yaitu ada fimbriae. Fimbriae adalah untuk menangkap sel telur matang yang dikeluarkan oleh ovarium yang dapat dibuahi oleh sperma. Lalu ada endometrium, memberikan nutrisi dan zat berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Lalu ada selanjutnya myometrium, memberi rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin pada saat melahirkan. Lalu ada petrium, mampu mengeluarkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan dan menutupi beberapa organ panggul. Yang terakhir yaitu ada vagina, sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Terus juga berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Nah, ada bagian eksternal. Bagian eksternal yaitu prepuce, adalah kulit yang menutupi klitoris bagian vagina. Selanjutnya ada labia. Labia minora sebagai pelindung klitoris dan vagina itu sendiri, sebab letaknya itu berada di dalam vulva. Yaitu terus ada vestibule, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berseksama. Yaitu ada vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita itu mengalami menstruasi. Yaitu ada pudendal, memberikan sebagian besar gerakan dan sensasi untuk daerah panggul termasuk alat kelamin luar dan anus. Yaitu ada mons pubis, yaitu mengandung kelenjar sebasea, yaitu kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar ini juga mengeluarkan feromon, yaitu seperti zat kimia yang digunakan untuk menginduksi daya tarik seksual. Yaitu selanjutnya ada klitoris, seringkali menjadi titik rangsang wanita pada saat wanita itu berhubungan seksual, karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Itu yang selanjutnya ada uretra, adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Itu selanjutnya ada labia majora, itu bibir besar, merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita di bagian luarnya dari infeksi. Yaitu selanjutnya ada perineum, yaitu membentuk pondasi yang membantu menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi pada tempatnya. Yang terakhir yaitu anus. Anus itu adalah fungsi utamanya adalah sebagai jalan keluarnya feses atau tinja. Jika ada masalah kayak seperti pada sistem anus itu, yaitu pencernaan, maka itu tuh mengganggu sistem pencernaan secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan bagian reproduksi bagian pria internal, yaitu yang pertama ada deferens ya. Deferens ini adalah organ berbentuk pipa yang berfungsi menyalurkan sperma dari epidermis. Lanjut, yaitu yang kedua yaitu kelenjar fosfat. Ini ya guys, kelenjar fosfat adalah organ yang berukuran sebesar kacang kenari. Ini terletak di bawah kantung kemih dan mengelilingi uretra. Terus yang selanjutnya yaitu kelenjar Cowper, yaitu kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan licin serta bermuara langsung ke dalam uretra. Nah, cairan ini berfungsi sebagai pelumas untuk menetapkan keasaman
keasaman dari sisa urin di uretra, yaitu lanjut ke uretra. Nah ini nih ya guys, ini uretra, yaitu saluran ini berfungsi ganda pada pria, yakni sebagai saluran kemih untuk membuang urin serta bagian dari sistem reproduksi melalui ejakulasi air mani. Yaitu selanjutnya ada epididymis, yaitu adalah organ berbentuk tabung melingkar yang berfungsi untuk menyimpan, menyangkut dan mematangkan sperma pada saluran reproduksi pria. Epididymis ini juga berfungsi untuk berkontraksi mendorong sperma saat keluar saat ejakulasi. Nih yang ini ureter pada ginjal adalah menghubungkan ginjal dan kantung kemih. Jika ureter ini mengalami gangguan, maka urin tidak akan bisa mengalir dengan baik sehingga menimbulkan banyak masalah-masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu kantung kemih. Yang ini ya guys, ini kantung kemih. Kantung kemih itu adalah menampung urin dan air mani atau air sendi yang merupakan hasil penyaringan darah dan limbah oleh ginjal. Yaitu vesicula semiamalis, yaitu adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani dan membantu kelangsungan hidup sperma. Yaitu selanjutnya jaring erektil, yaitu berfungsi untuk menjaga penis agar tetap tegak dan kaku, serta untuk mengantarkan sperma saat hubungan seksual. Selanjutnya yaitu glandis penis atau kepala penis, memiliki memiliki fungsi yaitu alat buang air kecil. Terus ada organ sensorik, ada itu tuh di dalam gland penis itu, organ sensorik itu bukan yang sangat sensitif karena mengandung banyak ujung saraf juga. Terus memudahkan penetrasi bentuk lucut gland penis, membantu memudahkan penis masuk ke dalam vagina. Terus mencegah trauma. Terus yang terakhir yaitu testis, yaitu memiliki beberapa fungsi, yaitu menghasilkan sperma, menghasilkan hormon testosteron, berpartisipasi dalam mengatur fungsi reproduksi juga. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan bagian reproduksi pria bagian eksternal. Pertama yaitu ada kantung kemih. Yaitu kantung kemih ini ada sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang berfungsi yang bertugas yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal terus dikeluarin sebagai urin atau kencing. Terus selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu yang terpenting itu adalah menghasilkan cairan yang sama dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lainnya berbentuk air mani. Terus yaitu fungsi uretra. Uretra itu adalah untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani. Uretra ini tuh menghubungkan bagian dari sistem urin seperti kantong kemih ke lingkungan luar dan memungkinkan keluarnya urin dari tubuh. Terus yang selanjutnya itu vas deferens, yaitu ini nih merupakan sepasang tabung guys. Ini ada tabung yaitu berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, terus lalu dikeluarkan dari tubuh. Terus ada testis, yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron, sama kayak bagian dalam reproduksi pria tadi. Nah ini nih fungsinya tuh begitu penting, kayak kesehatannya harus selalu dijaga agar tidak dari berbagai macam gangguan. Kan pria tuh memiliki testisnya itu ada dengan ukuran sekitar 5 cm. Terus selanjutnya ada skrotum, yaitu ini tuh kantung kulit yang tebal yang mengelilingi dan berisi organ reproduksi termasuk testis. Ini tuh termasuk testis, di dalam skrotum ini ada testis gitu. Nah, memiliki tugas penting untuk melindungi testis juga nih kalau skrotum. Nah, terus ada kepala penis. Kepala penis tuh di dalam, kepala penis itu sama dengan lubang penis. Jadi mereka berdua itu dengan satu alirannya, itu kayak di kepala penis itu ada lubangnya. Nah, kepala penis itu terdapat kutub. Nah, kutub itu memiliki lipatan kulit yang longgar. Nah, sedangkan di dalam lubangnya itu tempat keluarnya urin. Segitu aja. Terima kasih.